Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Hari ini hari Jumat, 9 Oktober 2020. Dan setelah seharian bekerja, saatnya sekarang beristirahat. Namun sebelum beristirahat, mari sejenak kita merenungkan kembali perjalanan Maria. Kita mau berjalan bersama Bunda Maria. Kemarin kita sudah melihat Maria bergegas menuju ke Yehuda. Setelah mendengar kabar dari malaikat bahwa saudarinya itu mengandung 6 bulan, dia segera berangkat. Nah, hari ini Maria sudah sampai di rumah Elisabet. Kita akan mendengar salam yang luar biasa. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita mendalaminya, baiklah saya bacakan teks kitab sucinya. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudari dan saudara yang terkasih, ada 3 hal atau bahkan 4 yang patut kita renungkan. Pertama, salam itu sendiri. Apa yang istimewa dari salam, uluk salam ini? Pada adat Yahudi pada waktu itu, salam itu harus memenuhi beberapa kriteria. Siapa yang memberi salam? Pertama, orang muda harus memberi salam kepada orang yang lebih tua. Orang yang status sosialnya lebih rendah harus memberi uluk salam lebih dulu kepada mereka yang status sosialnya lebih tinggi. Di sini Maria tidak melanggar hukum. Dia lebih muda, dia status sosialnya lebih rendah daripada Elisabet, maka dia memberi uluk salam duluan. Sampai di sana dia langsung memberi salam. Salamnya bagaimana tidak disampaikan. Artinya tidak dituliskan di sini. Hanya dikatakan ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Yang menarik adalah salam balasan dari Elisabet. Ini yang tidak biasa.
Pertama, Elizabeth mengetahui kalau Maria itu juga sudah hamil. Dari mana dia tahu? Wong Maria belum memberi kabar. Waktu itu kan belum ada sarana telekomunikasi yang canggih seperti sekarang. Belum ada WhatsApp, belum ada email, belum ada apapun. Tapi Elizabeth sudah tahu bahwa Maria sedang mengandung. Injil memberi keterangan bahwa Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini rupanya yang memberi tahu Elizabeth bahwa Maria sedang mengandung. Lalu salam balasan dari Elizabeth itu berupa pujian-pujian yang dia sampaikan kepada Maria. Dan pujian itu luar biasa. Dan akan kita dalami satu persatu. Pertama, Elizabeth memuji Maria sebagai perempuan yang berbahagia di antara perempuan. Terpujilah engkau di antara perempuan. Wah, hebat sekali. Saudari-saudara terkasih, apakah Maria orang yang pertama mendapatkan pujian seperti ini? Tidak. Dalam perjanjian lama ada 2 perempuan yang juga dipuji seperti ini. Terpujilah engkau di antara perempuan. Yang pertama adalah Yael, yang kedua adalah Yudit. Yael dipuji oleh Deborah, terpujilah engkau di antara perempuan. Yudit dipuji oleh ayahnya, Usia, terpujilah engkau di antara perempuan. Siapa Yael dan Yudit ini? Mereka perempuan tetapi juga prajurit, tentara. Mereka berperang melawan musuh-musuh mereka, musuh Israel yang mau menghancurkan Israel. Mereka mengalahkan pemimpin musuh, memenggal kepala mereka. Maka mereka dijuluki yang terberkati di antara perempuan. Maria bukan prajurit. Maria bukan tentara. Maria dipuji di antara perempuan bukan karena mengalahkan musuh, bukan karena memenggal kepala musuh, bukan. Maria dipuji di antara perempuan karena dia mengandung putra Tuhan. Karena dalam kandungannya, dalam perutnya ada Sang Mesias. Itu yang membuat dia terpuji di antara perempuan. Bukan karena kemampuannya berkelahi dan berperang. Yang kedua, Elizabeth melantunkan pujian yang luar biasa. Ibu Tuhanku. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Loh, dari mana dia tahu bahwa yang dikandung oleh Maria adalah putra Tuhan? Sebentar. Saudari dan saudara terkasih, kata ibu Tuhanku di sini harus kita pahami lebih jelas. Ini tidak berkaitan langsung dengan ibu Tuhan dalam arti Tuhan Allah, Allah Bapa. Bukan. Jadi begini. Dalam bahasa yang lebih dekat dengan ini yang mungkin kita bisa memahami, bahasa Inggris, di sana dikatakan Mother of my Lord. My Lord di sini tidak berkaitan dengan Tuhan Allah, tapi lebih kepada Rajaku. Nah, siapakah aku ini sehingga ibu Rajaku datang mengunjungi aku? Dalam pemahaman orang-orang Yahudi waktu itu bahwa nanti keturunan Daud seorang raja, berarti akan menjadi raja di situ, akan berkuasa. Nah, ibu raja yang dipahami oleh Elizabeth di sini adalah ya raja dalam sejarah keturunan Daud yang akan ya mengendalikan Israel. Lalu ibu raja berarti di sini ibu ratu. Jadi harus kita pahami konteks kerajaan Israel waktu itu, situasi kerajaan Daud. Raja bisa punya banyak istri. Yang terkenal Salomo, anaknya Daud. Istrinya banyak, masih ditambah harem-haremnya, gundik-gundiknya. Tetapi setiap raja hanya punya satu ibu,
Dan yang digelari ratu itu bukan istri raja, tapi ibu raja. Itu dalam konsep kerajaan-kerajaan Israel waktu itu. Jadi yang menjadi ratu adalah ibunya raja, bukan istrinya. Maka ketika Elisabet mengungkapkan, siapakah aku ini sampai ibu rajaku datang, di situ Elisabet menggelari Maria sebagai seorang ratu. Dan itu kemudian pas dengan ketika kita sekarang menggelari Maria juga ratu. Baru saja tanggal 7 kemarin kita merayakan Ibu Maria Ratu Rosario. Dan masih banyak gelar ratu-ratu yang lain yang kita sematkan kepada Bunda Maria. Ini yang kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan iman Maria. Dikatakan, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Maria patut dipuji setinggi langit, boleh dikatakan begitu, karena imannya, karena dia percaya kepada kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Nah, di sini yang bisa kita teladani, memiliki iman seperti Maria itu bisa kita teladani, bisa kita latih dalam hidup keseharian. Iman itu sebuah usaha aktif. Iman kepada Tuhan, rasa percaya itu adalah usaha dari hari ke hari. Bukan langsung sekali jadi. Proses beriman itu bukan, oke, aku percaya kepada Tuhan, sekarang segalanya baik adanya terjadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Sudah. Tidak. Bahwa mengungkapkan iman seperti itu iya, dan harus terus diwujudkan dalam tindakan. Karena iman itu kemudian harus mewujud dalam tindakan sehari-hari. Ketika aku berkata dalam doa-doaku, seperti yang saya contohkan kemarin itu, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku ini. Tuhan, semoga aku berkata-kata seperti apa yang Kau inginkan aku berkata-kata. Semoga aku melakukan sesuatu seperti yang Kau inginkan aku melakukan sesuatu. Itu harus terwujud kemudian dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita punya ide, kita punya gagasan, kita punya rencana, dan itu tidak terjadi, apakah kita marah? Atau kita berani berkata, mungkin Tuhan menghendaki aku melakukan yang lain. Mungkin Tuhan tidak menghendaki aku melakukan ini. Di sini artinya kita berpasrah, berserah, beriman seperti Maria. Ketika Maria berkata, aku ini hamba-Mu, jadilah kepadaku ini seperti yang Kau katakan. Nah, saudari dan saudara terkasih, salam yang luar biasa ini dijawab oleh Maria. Jawaban Maria begitu indah, yang begitu terkenal, Magnificat. Besok akan kita lihat jawaban dari Maria. Sekarang sampai di sini, semoga kita semua diberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.